intensi misa kita pada hari ini. Kita mohon keselamatan kekal bagi arwah Pastor Tola Harefa, Pastor Theophil, juga saudara-saudari kita Franciscus Linge, Elizabeth Rukia, Yovita Linge, Lucy, Magdalena, Yohana, Luciana, Yakobus, Gregorius, Vincentius, Teresia, Bong Luhat, dan Lahai Yek. Kita juga mohon keselamatan kekal bagi Sisilia Rinitan, Bina Rahayu, dan Melisa Dewi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, frater yang dicintai Allah. Hari ini gereja mengajak kita untuk bersatu dengan gereja parusia, yaitu menghormati, mengenang mereka yang telah dikenal oleh gereja, baik yang sudah dikanonisasi maupun yang belum, menjadi orang-orang kudus Allah. Dengan demikian kita belajar dari keteladanan mereka untuk menguduskan diri dalam penziarahan kita menuju kepada persatuan sempurna dengan Allah yang kita imani. Karena itu mari kita mohon karya Allah dalam hidup kita agar kita mampu untuk memandang wajah Allah dengan cara hidup kita lewat tutur kata, sikap, dan tindakan hidup kita sehari-hari. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misteri penyelamatan Tuhan ini. Saya mengaku, dan kepada saudara sekalian, Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdiri untuk memuji dan memuliakan Allah. 199. Kemuliaan pada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes
melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi, laut, atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan para hamba Allah kita kepada dahinya. Lalu aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 dari semua suku keturunan Israel. Sesudah itu aku melihat suatu himpunan besar yang tak terhitung banyaknya. Mereka terdiri dari segala bangsa dan suku, rakyat dan bahasa. Mereka berdiri di depan singgasana dan di hadapan Anak Domba, berpakaian jubah putih sambil memegang daun palma. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Selamat bagi Allah kita yang bertakhta di atas singgasana dan bagi Anak Domba." Lalu semua malaikat berdiri di sekeliling singgasana, orang tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka lalu menyiarap di depan singgasana dan menyembah Allah seraya berkata, "Amin. Pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kuasa dan kekuatan bagi Allah kita selama-lamanya. Amin." Lalu seorang dari antara orang tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah orang-orang yang berpakaian jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Sahutku kepadanya, "Tuanku mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci bersih jubahnya dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa Bapa mengasihi kita sampai kita dinamakan anak-anak Allah, dan kita sungguh benar anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudara terkasih, sekarang ini kita sudah anak-anak Allah. Bagaimana keadaan kita kelak belum dinyatakan. Akan tetapi kita tahu, bila Kristus menyatakan diri,
kita akan menjadi serupa dengan Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh harapan itu kepada Kristus menguduskan dirinya sebagaimana Kristus pun kudus adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mendaki lereng sebuah bukit, sebab melihat banyak orang yang datang. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Berbahagialah yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur oleh Allah. Berbahagialah yang lembut hati, sebab mereka akan mewarisi tanah pusaka Allah. Berbahagialah yang haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan Allah. Berbahagialah yang berbelas kasihan kepada orang lain, sebab Allah akan berbelas kasihan kepada mereka. Berbahagialah yang suci hatinya, sebab mereka akan memandang Allah. Berbahagialah yang mengusahakan perdamaian, sebab Allah akan menyebut mereka anak-anaknya. Berbahagialah yang dikejar-kejar sebab taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Berbahagialah kamu kalau diejek, dianiaya, atau difitnah karena aku. Bersukacita dan bergembiralah, sebab kerajaan besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teristimewa keluarga-keluarga kami yang mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu. Pada saat kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus dari rumah melalui siaran online ini. Para suster, frater, dan saudara-saudariku yang dikasihi Allah, kita masih
pasti masih ingat dan sangat segar dalam pikiran dan dalam ingatan kita seorang suci, yaitu Carlo Acutis, seorang anak muda yang pada zaman ketika dunia berkembang pesat dengan media sosial dan globalisasi yang begitu menggeliat, bahkan tidak hanya menawarkan tawaran-tawaran positif, tetapi juga tawaran-tawaran negatif. Pada saat yang sama, seorang anak muda belia lalu menjadi contoh dan teladan bagi kita bagaimana beriman dan memupuk iman kita untuk mencapai kesucian, kekudusan di dalam dunia yang sangat rigid ini. Carlo Acutis menjadi suci, dibeatifikasi bukan karena perbuatan-perbuatan yang spektakuler, tetapi lepas dari kesetiaannya menghadiri Ekaristi Suci setiap pagi, ia bahkan membagi selimutnya bagi orang miskin yang dia jumpai di jalan. Ini dipandang layak di hadapan Allah untuk dianggap suci dan kudus. Kalau begitu, Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang dicintai Allah, mari kita belajar untuk menjadi kudus dan suci, meneladani para kudus yang hari ini kita rayakan pesta. Di antara kita pasti ada yang memiliki santa-santa pelindung yang setiap tahun dirayakan. Gereja memberi ruang dan waktu untuk dihormati secara khusus, istimewa. Ada yang memoria, peringatan, ada yang pesta, ada yang solemnitas atau hari raya. Katakanlah misalnya Paulus, hari raya. Paulus dan Petrus itu hari raya. Pesta Santa Teresia Lisieux misalnya, itu pesta. Lalu Vincentius de Paul, di dalam gereja hanya kenangan atau memoriam nama saya. Tetapi untuk tarekat religius tertentu, maka orang-orang kudus seperti itu menjadi hari raya, solemnitas, diingat, dikenang, dirayakan secara meriah. Di samping mereka semua ini ada yang namanya fakultatif, yang tidak dirayakan secara resmi dalam perayaan-perayaan liturgi dalam gereja, tetapi bahwa mereka diingat dan dikenang sebagai yang kudus dan suci di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Lepas dari yang dikanonisasi, dikenal oleh gereja, di sana juga ada begitu banyak orang yang menjadi kudus dan suci yang tak dikenal. Dan untuk itulah gereja merangkul mereka semua untuk dirayakan secara khusus dan istimewa pada hari ini. Devosi kepada orang kudus, Bapak Ibu saudara-saudari, sudah dimulai pada abad kedua sesungguhnya. Santo Polikarpus adalah murid dari Yohanes Penginjil. Ketika badannya dibolak-balik di tengah api, lalu kemudian murid-muridnya datang dan mengambil tulang-tulangnya. Kata mereka, bagi kami tulang-tulang ini lebih mulia, lebih penting daripada mutiara paling indah dan emas paling murni. Karena dengan demikian kami diajari untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam iman yang berkaca. Dengan demikian maka perayaan kepada semua orang kudus pada tanggal 1 November itu mulai dirayakan dan dijalankan atau dimeriahkan oleh Gereja Katolik Roma. Gereja pertama-tama pada abad kedua dan seterusnya itu merayakan pesta ini pada minggu pertama Pentakosta. Pertama-tama itu dirayakan oleh gereja-gereja timur, dan mungkin Gereja Katolik Roma sebelum menggesernya ke tanggal 1 November mengikuti pola perayaan itu. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul di antara kita teristimewa dari orang bukan Katolik.
ketika melihat bahwa orang Katolik berdevosi atau berdoa kepada orang kudus. Mengapa orang Katolik berdevosi kepada orang kudus? Bukankah menyembah berhala itu? Atau yang kedua, bukankah menambah kepengantaraan kita kepada Allah? Padahal pengantara kita satu-satunya mestinya Kristus. Jawaban gereja jelas bahwa belajar dari orang kudus untuk memuliakan Allah sekaligus menjadi motivasi dorongan bagiku agar aku berjuang menjadi kudus dan suci. Itulah maksud dan tujuan gereja. Kita mengagumi mereka dan mengikuti teladan mereka untuk menjadi suci dan kudus seperti mereka. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar dari meja sabda kita hari ini, mengajak kita untuk memasukkan diri dalam persekutuan orang-orang yang berjubah putih dalam kerajaan Allah. Dan mereka-mereka itulah orang kudus. Penulis Wahyu mau mengajak kita secara real mengarahkan pandangan kita kepada pengalaman perjamuan suci dan kudus bersama Allah pada tingkat paripurna, yaitu parusia. Untuk sampai ke sana, maka kita harus menyadari posisi dan status kita sebagai putra-putri kesayangan Allah. Yohanes dalam suratnya mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Bagaimana agar menjadi anak-anak Allah? Tinggallah dalam kasih Allah dan kasih kepada sesama. Yesus lalu mengajak kita untuk memaknai kasih itu di dalam pengalaman kita bersama sesama, bersama Allah dalam sabda bahagia. Berbahagialah mereka yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus. Bertanya tentang miskin, kalau pada masa pandemi ini orang mengatakan sama-sama kita, kami juga miskin. Tetapi yang dimaksudkan Allah, yang dimaksudkan Kristus dalam sabda bahagia pada hari ini adalah bahwa selalu merasa bahwa kita mesti menggantungkan diri secara total dan utuh kepada Allah penyelenggaraan. Berbahagialah mereka yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur oleh Allah. Bertanya kepada Keuskupan Sibolga, bagaimana Keuskupan Sibolga? Bahagia kalian berduka cita dalam tahun 2020 ini, dalam waktu yang berdekatan seperti ganti-gantian saja. Sibolga nias, pastor-pastor meninggal. Lalu orang-orang Keuskupan Sibolga, senangnya kalian, bergembiranya kalian. Mama mia, sabar dululah Tuhan, mengapa seperti itu? Oke. Tetapi bahwa kita dipanggil dan diajak untuk menghayati situasi duka cita, pengalaman penderitaan itu dalam kesatuan kita dengan Kristus, dan langkah untuk menuju kesatuan paripurna dengan Allah hanya melalui kematian. Karena itu iman kita diuji. Mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut dan berbelas kasih. Karena dengan demikian jaminannya jelas, ganjaran kita besar dalam kerajaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Allah, saya menutup homili saya dengan berkisah bersama Pastor Tola HF. Menarik bagi saya untuk merenungkan pengalaman bepergian Pastor Tola sebagai imam Allah. Dia meninggal dunia setelah dia merayakan Ekaristi Suci. Hanya imam yang bisa mempersembahkan Ekaristi. Bagi saya, dia berangkat dan pulang kembali ke rumah Bapa setelah dia menyatukan yang manusiawi dan yang surgawi. Setelah ia menyatukan perjamuan surgawi dan perjamuan Ekaristi di bumi bersama umat Allah, mendekatkan umat Allah kepada Allah. Bertanya,
Dia berangkat kepada Allah, kembali kepada Allah. Setelah dia merayakan Ekaristi sebagai puncak, culmen et fons, sumber dan puncak dari perayaan iman gereja, mengenang kebangkitan Kristus sebagai persiapan bagi dirinya untuk bangkit bersama Kristus. Dan mungkin hari ini dia merayakan Ekaristi bersama Allah di dalam kerajaan. Yang ketiga, Pastor Tola meninggalkan kita sebagai setia, lengkap dengan kekurangan ketidakberdayaannya sebagai seorang imam yang manusia, tetapi setia sampai akhir seorang imam. Dan yang merayakan Ekaristi bersama umat beriman untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Akhirnya Pastor Tola kembali ke hadapan Allah. Pada hari di mana umat beriman memulai devosi dan novena 8 hari untuk mengenang kaum beriman yang telah meninggal dunia, yang kita rayakan besok tanggal 2 November. Dengan demikian saya sangat yakin Pastor Tola kini bersama Allah dalam libaannya dan merayakan Ekaristi perjamuan surgawi yang kini kita rayakan bersama saat ini, menyatukan yang surgawi dan yang duniawi, agar yang duniawi diilahikan dan disucikan sehingga mendapat tempat dalam kerajaan Allah atau di hadapan Allah. Mari kita berjuang untuk mengolah hidup kita, olah kesalahan hidup kita, agar kita pun akhirnya layak untuk menerima kesempurnaan Allah. Sebab Allah berjanji, sebagaimana Dia sempurna, seperti itu juga kita akan sempurna bila kita kuat dan teguh dalam iman. Amin. Mari kita berdiri untuk membaharui iman kepercayaan kita kepada Allah. Doa umat. Dalam persekutuan dengan para kudus dari segala suku, bangsa, dan bahasa, dan dari segala masa, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, sumber segala kesucian. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, ya Bapa, semoga para pejabat gereja menjiwai umat dan membimbingnya dengan semangat para kudus yang telah mendahului kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkan doa kami. bagi para penanggung jawab di dalam masyarakat, ya Bapa, semoga para pemimpin menyadari keluhuran tugas mereka dan semakin giat berusaha menunaikannya dengan segala kemampuan dan pengabdian mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. bagi mereka yang lemah dan menderita, ya Bapa, semoga mereka yang lemah serta menderita merasa terhibur karena menikmati bantuan dan pertolongan yang diterima dari mana saja. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga kami saling mendukung dan saling membantu dalam perjalanan menuju langit dan bumi baru. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita hening sejenak
dan menyerahkan doa serta intensi pribadi kita masing-masing di dalam hati kita. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang memohon dan mengharapkan doa-doa dari kami. Teristimewa mereka yang mempersembahkan doa-doa mereka di atas altar-Mu yang suci ini, untuk keluarga dan sanak saudara yang telah berpulang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa mereka, dan terimalah mereka untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengikuti jejak para kudus-Mu dengan selalu mencari kehendak-Mu dalam segala tingkah laku kami. Semoga para kudus selalu mendoakan kami di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Persembahan. Mari Bakti 247. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami bawa kepadamu untuk menghormati semua orang kudus. Kami percaya bahwa mereka sudah menikmati hidup abadi. Semoga kami merasakan keprihatinan dan bantuan mereka untuk keselamatan kami.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau memperkenankan kami merayakan kotamu Yerusalem surgawi, Bunda kami. Di sana saudara-saudari kami yang sudah berhimpun di sekitarmu bersama-sama memuji Dikau untuk selama-lamanya. Ke sana juga kami para peziarah melangkah maju dengan penuh iman dan bergegas dengan riang gembira sambil bersukacita atas anggota-anggota gereja yang sudah Engkau muliakan dan yang Engkau berikan kepada kami sebagai teladan dan penopang kerapuhan kami. Dari sebab itu, bersama laskar malaikat dan rombongan orang kudus, kami sesuara mengagungkan dan memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Mendekati 260 Kudus Allahku, Kudus Tuhanku, surga serta bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana, Hosana, terpujilah. Hosana, Hosana, Allah di surga. Hosana, Hosana, Allah di surga. Berkatilah yang taat dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Allah di surga. Hosana, Hosana, Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Engkau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah.
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Administrator Apostolik kami Monsenyor Anicetus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, Pastor Tola, Pastor Teofil, Fransiskus Elizabeth, Yovita, Lucy, Magdalena, Yohana, Luciana, Yakobus, Gregorius, Vincentius, Teresia, dan Lahai, Cecilia, Bina, dan Melissa, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus yang kami rayakan pesta mereka pada hari ini, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita berdiri dan meneguhkan doa-doa kita dengan doa Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu.
dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tapi bersabdalah saja. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerima-Mu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu, dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami menyembah Dikau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu agar dapat kepenuhan cinta kasih-Mu kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum peziarah ke perjamuan di tanah air surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman Minggu 1 November 2020. 1. Kolekte ibadat rumah tanpa imam yang masuk dalam minggu ini sebesar Rp4.990.000.
2. Kolekte ibadat rumah tanpa imam stasi GMC Podo yang masuk dalam minggu ini sebesar Rp950.000. 3. Isi kotak ziarah Bunda Maria bulan Juli sampai bulan Oktober 2020 sebesar Rp1.005.000. Mengenang arwah 2 November 2020, jadwal pemberkatan kubur hari tanggal 1 Senin tanggal 2 November 2020 pukul 9.00 WIB Jalan Nilam atau Kompleks Tabita. 2. Senin 2 November 2020 pukul 9.00 WIB Stasi GMC Podo Perkuburan Atas Bawah. 3. Senin 2 November 2020 pukul 10.00 WIB Santiong Baru Podo. 4. Senin tanggal 2 November 2020 pukul 10.30 WIB Stasi Faiku. Demikian pengumuman. Salam sehat. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari, besok tanggal 2 November khusus untuk Hari Kaum Beriman yang telah meninggal dunia. Maka kita diajak untuk mengikuti atau berziarah ke kubur mereka, membersihkannya dan menanti untuk diberkati. Untuk foto jam 9 pagi ada 2 tempat, yaitu di kuburan umum sekarang dan satu di bagian atas sesudah berumnas. Lalu jam 10 di Santeong, kemudian di Faiku. Lalu untuk di Jalan Nilam atau di Tabita jam 9 pagi. Supaya keluarga-keluarga lebih dahulu membersihkan dan menunggu pastor datang mereciki, berdoa dan memberkati. Juga membawa air yang akan diberkati, lalu kita memberkati kuburan-kuburan dari saudara-saudari kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, perjalanan hidup kita, karya dan aktivitas kita di pekan yang akan datang bersama mereka yang memohon doa-doa kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita pada hari raya Semua Orang Kudus ini telah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus.